dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai saat ini Tuhan Kau sudah menolong dan menyertai kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, agar tidak menjadi penghalang hamba berkati kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkala kami kuasa kudus-Mu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman pada saat ini Tuhan, pakailah secara luar biasa. Berkatilah Tuhan, urapi biarlah kuasa kudus-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dan nama Tuhan Yesus. Shalom. Dan lagi salam. Shalom. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Namun ini pertama kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah chapel. Mungkin kalau kita pertama kali itu pasti ada namanya takut atau grogi. Tetapi untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun kita baru pertama kali. Langsung saja kita membuka Tuhan yang terambil dari sesuai dengan nats yang telah diberikan oleh si rohani, yaitu Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sudah menemukannya semuanya? Amin. Oke, mari kita membacakannya secara sponsorial. Ayat pertama saya sendiri, ayat kedua Bapak Ibu saudara-saudara. Judul untuk kita pada saat ini adalah Musa lahir diselamatkan. Ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti padan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalam, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah timberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah timberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusupkan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susupkanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita membahas tentang bagaimana tokoh Musa, di mana Musa dapat diselamatkan sesuai dengan nas yang telah kita baca pada saat ini. Mungkin kita bertanya Musa itu siapa? Musa adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir pada saat itu.
Tetapi kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi bahwa Musa diaktifkan karena sebab karena aku telah menariknya di tanah dari air. Nah, tetapi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dari nasihat telah kita baca pada saat ini, jadi pada zaman dahulu bahwa di pemimpinnya Yusuf di tanah Mesir, di situ bangsa Israel mereka berbondong-bondong datang ke tanah Mesir pada saat itu. Tetapi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka kenapa datang di tanah Mesir pada saat itu? Karena mereka melihat saudara-saudara mereka, yaitu Yusuf, sebagai pemimpin dari tanah Mesir. Jadi pada saat itu mereka sejumlah sekitar 70 jiwa mereka masuk ke tanah Mesir. Tetapi pada waktu itu, setelah mereka nyampe di tanah Mesir, semakin lama semakin hari bangsa Israel mereka bertambah banyak jumlahnya pada saat itu. Sehingga pada saat itu tibalah waktunya bagi Yusuf meninggal dunia. Tetapi otomatis ketika pemimpin bangsa Mesir pada saat itu, ketika meninggal pemimpinnya, maka ada pergantian pemimpin. Nah, pada saat itu pemimpin tanah Mesir mereka muncul, dan setelah itu mereka melihat bangsa Israel pada saat itu terlalu banyak, sehingga Raja Mesir yang baru tidak mengenal bagaimana kepemimpinan Yusuf pada saat itu. Sehingga pada saat itu dia merencanakan yang jahat kepada bangsa Israel. Nah, kenapa dia merencanakan kejahatan itu? Karena pada saat itu ia memikirkan bahwa ketika mereka membiarkan bangsa Israel itu dalam tanah Mesir, maka ketika mereka melakukan peperangan bagi bangsa Israel dengan tanah Mesir, otomatis yang kalah adalah tanah Mesir karena jumlahnya terlalu tidak banyak. Tetapi kalau bangsa Israel terlalu banyak jumlahnya, sehingga dalam pemikiran Raja Mesir, ia merencanakan yang jahat supaya orang-orang bangsa Israel itu harus mati, sehingga ia mengatakan kepada orang-orang Mesir untuk menindas bangsa Israel pada saat itu. Tetapi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan semakin hari semakin lama bahwa Raja Israel menindas bangsa Israel pada saat itu, dan semakin mereka bertambah juga jumlahnya. Tetapi di situ Raja Mesir dia merencanakan lagi untuk bagaimana cara membunuh bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara kasih, di situ di tanah Mesir pada zaman dulunya ada dua orang, yaitu Bidan, yaitu Sifar dan Puah. Nah, di situ Raja Mesir dia mempengaruhi bidan-bidan itu. Tetapi bidan-bidan itu mereka tidak bisa dipengaruhi oleh Raja Mesir, karena bidan-bidan itu mereka takut akan Tuhan. Di mana Raja Mesir pada saat itu dia berkata kepada bidan itu, jika kamu menolong orang Ibrani, tetapi jika ia melahirkan anak laki-laki, maka kamu akan membunuh mereka. Tetapi jika mereka melahirkan perempuan, tapi kamu boleh menghidupkan mereka. Tetapi salah satu kasih, apa respon bidan-bidan itu? Kalau kita lihat bahwa kalau kita baca dari nasihat berikutnya, bahwa bidan-bidan itu mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir pada saat itu. Nah, jadi saudara satu kasih, karena Raja Mesir melihat bahwa bidan-bidan itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka Raja Mesir dia memerintahkan orang-orang Mesir pada saat itu. Ia berkata bahwa kita akan membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari seorang Ibrani atau suku Lewi. Nah, sehingga orang-orang dari tanah Mesir mereka mencari-cari anak-anak yang baru lahir itu. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan nasihat telah kita baca bahwa ayat pertama di situ dituliskan bahwa seorang anak laki-laki
dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, di situ pada saat itu ketika mereka menikah orang suku Lewi, nah mereka pasti mengandung seorang anak, yaitu anak laki-laki pada saat itu. Nah, ketika mereka melahirkan anak dan terjadi kekhawatiran dalam kehidupan mereka, mungkin dalam pemikiran, dalam doa-doa orang suku Lewi pada saat itu, bahwa dia menginginkan seorang perempuan karena dia mengetahui peraturan yang ada di tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa pada saat itu dia melahirkan seorang laki-laki, bukan perempuan. Nah, terjadi sehingga pada saat itu dari perempuan suku Lewi dia terjadi kekhawatiran dalam hidupnya karena anaknya dibunuh, karena anak laki-laki. Karena perintah tadi bangsa Israel mereka membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari orang Ibrani. Nah, jadi saudara-saudara terkasih di nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan mengambil tema kepada kita, yaitu diselamatkan dan menjadi berkat. Jadi apa itu diselamatkan? Diselamatkan menurut KBBI bahwa terbatas dari bahaya atau malapetaka. Sedangkan berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Nah, jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mengapa saya mengambil tema hal demikian, bahwa diselamatkan dan menjadi berkat? Karena dari seorang suku Lewi yang mengandung seorang anak laki-laki pada saat itu, sesuai dengan nats yang telah kita baca dari tadi, bahwa ketika ia melahirkan dan ia menyembunyikan anaknya itu, di mana dia menyembunyikan anaknya itu di Sungai Nil. Tetapi di situ anak bayi itu diselamatkan oleh seorang putri Firaun pada saat itu. Tetapi ketika ia dewasa anak itu atau bayi itu, yaitu Musa, sehingga ia melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Itu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana bayi dapat diselamatkan? Poin yang pertama, keberanian dalam kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus, yang pertama tadi bahwa seorang keluarga Lewi mereka melahirkan anak, dan seorang suku Lewi yang mengalami situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya karena dia mengandung anak laki-laki, tetapi dia harus berusaha untuk menyembunyikan anaknya itu supaya anaknya itu tidak dibunuh oleh Raja Mesir. Kalau kita lihat dari ayat ketiga, Keluaran pasal 2 ayat ketiga, salah satu membacakannya. Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakarnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Kenapa tidak menyembunyikan lebih lama lagi? Karena pada saat itu orang Mesir mereka mengejar-ngejar yang anak laki-laki yang baru lahir itu. Nah, sehingga seorang perempuan suku Lewi pada saat itu dia merencanakan dan dia berusaha untuk menyembunyikan anaknya yang telah dilahirkan itu, agar anaknya itu tidak dibunuh oleh orang Mesir. Tetapi sehingga di situ dikatakan bahwa karena tidak ada waktunya lagi untuk menyembunyikan, sehingga ia mengambil sebuah peti pandan dan dipakal dengan gala-gala dan ter. Kenapa dikasih gala-gala dengan ter? Supaya kayu peti itu tidak mengalami kebusukan, biar tahan lama di dalam air. Nah, sehingga pada saat itu dia memasuki anaknya itu ke dalam peti, dan setelah itu dia taruh ke teberau di tengah-tengah Sungai Nil. Nah,
Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah ia mau ditaruh di tengah-tengah sungai Nil, dan pada saat itu tibalah waktu seorang putri Firaun dari Raja Mesir, dia mandi di sungai Nil. Tetapi ketika ia di jalan dan ia dekat sungai, ia melihat sebuah peti. Sehingga ketika ia melihat peti itu, dan ia menyuruh hamba yang bersama dengannya mengambil peti itu. Nah, ketika ia mengambil, maka mereka melihat dan mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang sedang nangis. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Nah, yang mereka lakukan adalah mereka mencari ibu bayi itu. Sehingga pada saat itu mereka mencari ibu bayi itu untuk menyusuinya. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan situasi yang sangat sulit, bagaimana yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Contoh, ketika kita diperhadapkan dalam situasi berbagai hal, baik itu dalam rumah kita dimanapun, apakah apa yang menjadi respon kita untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, tetapi saya ambil contoh kepada kita, barangkali kita ketika kita diperhadapkan situasi yang sangat sulit, kita seringkali mengeluh, seringkali putus asa, tidak mengusahakan bagaimana cara menyelesaikan hal demikian. Contoh, ketika kita diperhadapkan oleh guru atau dosen kita untuk diberikan tugas kepada kita, barangkali kita sering tidak mengerjakan, atau sebelum itu kita mengeluh, kita protes kepada mereka bahwa kita tidak sanggup untuk mengerjakan hal demikian. Tetapi salah satu kasih dalam Tuhan Yesus, di sini diajarkan kita bagaimana seorang suku Lewi, di mana dia diperhadapkan situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan anaknya itu, supaya anaknya itu tidak dibunuh oleh orang Mesir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, poin yang kedua, belas kasihan dan bijaksana. Kalau kita lihat dari Keluaran pasal 2 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan bahwa maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tenggelam itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah bayi anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, jadi salah satu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah menggunakan kebijaksanaan dan belas kasihan seorang anak raja dari Mesir, sehingga pada saat itu ketika ia mandi, ia menemukan bayi itu dan ia melihat bahwa anak itu menangis. Nah, di situ dia merasa belas kasihan, sehingga ia menolong anak itu supaya anak itu tidak mati atau meninggal di sungai itu. Nah, ketika pada saat itu ia mencari ibu bayi itu untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Nah, tetapi di dalam keputusan seorang putri Firaun, ia mengangkat bayi itu atau Musa untuk menjadi anaknya. Tadi sudah kita baca bahwa dia mengangkat sebagai anaknya. Tetapi itu menunjukkan bahwa bagaimana Allah memanfaatkan seseorang yang tidak mengenal dia atau tidak mengenal bayi itu. Nah, jadi saudara terkasih Tuhan Yesus, walaupun putri Raja Firaun tidak mengenal Allah bangsa Israel pada saat itu, tetapi dia mempunyai belas kasihan, dia mempunyai hati yang baik, dia menolong sesamanya. Nah,
Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita menolong sesama kita ketika teman kita meminta pertolongan kepada kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita membenci orang itu atau bagaimana? Tetapi saya percaya bahwa kita yang ada di sini pasti mempunyai belas kasihan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Nah, jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini di mana kita diajarkan oleh sebagai tokoh Musa pada saat ini, bagaimana seorang putri Raja Firaun dapat menyelesaikan masalah dan berusaha menyelesaikan masalah dalam situasi yang sangat sulit. Nah, kedua, kita belajar dari seorang putri Firaun, di mana putri Firaun memiliki kasih dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita lihat moto kita pada saat ini yang tertera di pagar bahwa moto kita kudus kuat kasih. Dan yakin dan percaya bahwa kita yang ada di sini pasti memiliki kasih. Ada amin? Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dengan Tuhan Yesus, itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagaimana pada saat itu Tuhan kami diajarkan oleh tokoh Musa bagaimana orang suku Lewi menghadapi masalah-masalah atau situasi yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami bisa juga ketika kami dihadapkan situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, inilah kami serahkan yang tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada petugas. Ibu silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada siang sore hari ini kami bisa berkumpul di sini memuji memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami akan persembahan. Berkatilah persembahan ini biar jadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, berkadang air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Bapak Bernike, jemaat saya undang untuk maju berdiri. Waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami, Allah kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Inilah ibadah kami Tuhan yang kami namakan Sapa, ibadah dan mahasiswa dan dosen. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal hingga habisnya. Tuhan telah menyempurnakan ibadah kami ini. Oleh karena itu Tuhan kami memohon, sebelum kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan dan kami meninggalkan tempat ini, sempurnakanlah ibadah kami ini dari awal, tengahnya hingga habisnya, seperti sesempurna doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam keberkatan-Mu, pandanglah Tuhan Yesus Kristus dulu tata kemuliaannya, mengulurkan tangan dan memberkati kita semua. Terimalah berkat-berkatnya dengan iman dan bawalah pulang. Kasih yang kekal dari Bapa yang setia, cinta kasih dari Putra Tunggal Kristus Yesus Tuhan, kebersamaan tuntunan dari Roh Kudus menyertai dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dimanapun kita berdomisili, Tuhan sertai. Bahkan lebih daripada apa yang kita doakan, semua itu Tuhan sempurnakan dan genapkan menjadi milik kita mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.